Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang nonton video ini, duduk sambil ngopi-ngopi sambil makan-makan, oke ya. Nah, di sini saya akan mereview dan mengkaji bareng teman-teman semua nanti yang nonton tentang humor in leadership. Ya kan? Kok humor sih? Kayak kepemimpinan yang humoris. Yang teman-teman tahu pasti kepemimpinan itu yang otoriter. Kepemimpinan itu yang karismatik gitu kan. Tapi ini humor, apa sih itu humor gitu kan? Tapi menurut artikel nanti itu sangat luar biasa sekali, dampaknya tuh banyak banget ya kan, apalagi buat organisasi, buat seorang pemimpin. Jadi langsung aja. Jadi di sini nanti terkait humor in leadership, nanti di sini ada jurnalnya, jurnalnya volume keberapa, karena saya lupa gitu. Jadi ada di sini, saya terterakan di atas gitu ya. Nah, pertama yang latar belakangi penulis ini kenapa memilih humor in leadership perspektif hotel industry gitu kan. Karena memang di sini penulis ingin mengetahui hubungan secara struktural terkait humor in leadership ya kan? Terus pemberdayaan psikologi, kemudian nanti ada inovatif behavior atau perilaku inovatif, kemudian ada job performance atau kinerja. Nah, kita tahu bahwa humor itu apa sih? Humor itu memiliki banyak dampak. Humor merupakan kekuatan untuk meningkatkan hubungan kerja. Nah, jadi humor ini berdampak baik bagi kinerja, ya, berdampak juga bagi hubungan, jadi hubungan yang sehat antara pemimpin dengan karyawannya, dengan pekerjanya, gitu kan. Nah, menurut riset empiris yang dilakukan, gitu kan, bahwa humor ini berdampak positif terhadap hubungan kerja menjadi sehat, hubungan kerja menjadi baik begitu. Nah, maka itu tadi muncul keinginan peneliti penulis untuk meneliti hal tersebut kayak gitu. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui hasil organisasi baik secara teori ataupun secara praktis gitu kan, dan menjadikan humor in leadership-nya ini sebagai core driver ya, sebagai intinya itu dari humor leadership ini kayak gitu kan. Terus kemudian di sini ada hipotesisnya teman-teman, ada 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama itu adalah mengatakan bahwa humor in leadership ya kan, kepemimpinan yang humoris berdampak positif terhadap pemberdayaan psikologis. Ya, kenapa? Di sini kita tahu teman-teman bahwa humor memiliki 4 kompetensi, ya, 4 kompetensi luar biasa banget. Nggak cuma 1, nggak 2, nggak 3, tapi 4 kompetensi. Yang pertama adalah meningkatkan kreativitas karyawan. Kok bisa sih? Jadi ya karena ketenangan, intinya adalah ketenangan. Jadi humor membuat kita relaksasi diri, jadi menghasilkan kreativitas. Tuh. Terus yang kedua adalah memfasilitasi pembelajaran. Nah, memfasilitasi pembelajaran yang dimaksud di sini bukan berarti adanya laptop, adanya ruangan gitu kan, adanya fasilitas-fasilitas yang secara sarana gitu, tapi secara batiniah, secara psikologi gitu kan. Terus yang ketiga adalah merubah perilaku karyawan, karena kita tahu karyawan itu banyak sekali tipenya. Ada juga karyawan yang sepandang, karyawan yang karyawan itu yang orangnya itu perfeksionis, nggak bisa melihat kondisi, kalau kena kondisi langsung gugup. Nah, itu dia. Dan juga yang terakhir itu adalah membuat karyawan itu merasa tidak terancam ketika ada perubahan. Seperti ya kita lihatlah kondisi yang sekarang adanya wabah corona yang membuatnya semua di lockdown, itu bisa menjadi penurunan mental kepada karyawan. Nah, itu juga peran dari humor gitu. Jadi muncullah hipotesis H1 tadi. Nah, kemudian ada H2 dan H3. Dan H2 dan H3 ini sama. H2 dan H3 ini sama inputnya, karena berasal dari pemberdayaan psikologis gitu teman-teman, dari pemberdayaan psikologis yang nantinya untuk H2 itu pemberdayaan psikologis berpengaruh positif terhadap perilaku inovatif, dan untuk H3-nya itu berpengaruh positif terhadap job performance atau kinerja. Nah, kenapa sih muncul kayak gini? Karena memang kita tahu pemberdayaan psikologis itu merupakan suatu peningkatan rasa kepercayaan diri. Nah, teman-teman, jadi ketika kita percaya dirinya meningkat,
Nah, kita akan menjadi orang-orang inovatif dalam menghadapi permasalahan, keluhan dan juga keinginan pelanggan gitu, yang nantinya akan juga bisa meningkatkan kinerja. Jadi muncullah hipotesis 2 dan hipotesis 3 tadi. Dan yang terakhir hipotesis 4. Nah, hipotesis 4 ini adalah hubungan dari perilaku inovatif kepada job performance atau kinerja. Nah, begitu. Kenapa sih kayak gitu? Nah, di artikel tersebut artikel ini mengatakan bahwa karyawan yang inovatif cenderung mengelola data, suka melakukan pemberdayaan gitu kan, terus memunculkan ide-ide baru gitu. Ya, jadi hasilnya ya itu tadi. Jadi dengan adanya inovatif dapat berpengaruh positif terhadap kinerja. Oke, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Nah, untuk sampelnya sendiri ada 425. Nah, dari karyawan yang mengontak pelanggan gitu ya. Nah, data ini diambil dari hotel yang berbintang 5 yang ada di Korea Selatan sana. Nah, datanya didapatkan dari official organisasi turis Korea. Jadi datanya itu diambil dari sana. Tuh, 425 karyawan. Nah, itu. Dan untuk apa ya? Untuk alat analisisnya itu menggunakan 7 Likers dari yang sangat tidak setuju sampai sangat setuju gitu teman-teman semua. Itu untuk metodologinya. Alasannya kenapa sih memilih itu gitu sampelnya? Karena yang pertama alasannya adalah karyawan yang berprofesi mengkontak langsung pekerja itu lebih face to face, lebih sering tatap muka, lebih sering suara to suara gitu, voice to voice terhadap pelanggan. Jadi kita bisa mengetahui, bisa tahu bahwa bagaimana kepuasannya, bagaimana tingkat inovasinya, bagaimana tingkat kinerjanya kayak gitu. Jadi memang dicari ya orang-orang pekerja yang langsung terjun langsung, yang langsung berhadapan langsung dengan pelanggan gitu. Oke, terus selanjutnya ada hasil. Nah, untuk hasilnya nanti ditera di atas ada kotakan nanti hasilnya dari analisisnya tadi gitu kan. Untuk H1 sendiri itu diterima. Nah, untuk H1 itu diterima bahwa humor in leadership berpengaruh positif terhadap pemberdayaan psikologis gitu, terima. Dan untuk H2 dan H3 juga sama, diterima juga bahwa pemberdayaan psikologis berpengaruh positif terhadap perilaku inovatif dan juga berpengaruh positif terhadap kinerja ya teman-teman. Nanti bisa lihat sendiri datanya bahwa benar-benar di situ dikatakan bahwa berpengaruh positif lah. Berbeda dengan yang H4 tadi ya. H4 ini tidak signifikan ya, tidak berpengaruh gitu, karena memang di sana untuk T value-nya itu lebih besar daripada 0,05 gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk kesimpulannya sendiri memang perusahaan perhotelan itu sangat membutuhkan pemimpin yang memiliki selera humoris. Kenapa? Karena memang pemimpin itu sering berinteraksi dengan karyawan, dengan pekerja ya, jadi untuk apa? Untuk meningkatkan hubungan ya. Ketika nanti hubungannya baik, ketika nanti interaksinya baik gitu kan, dengan nggak ada ketegangan sama sekali, bahwa menganggap bahwa kalau pemimpin kita adalah ya kita tuh sama gitu. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa canggung. Jadi untuk karyawan pun bercerita pun jadi enak, karyawan pun mau memberikan keluh kesahnya juga gampang gitu. Jadi memang perlu dibutuhkan pemimpin HRD yang seperti itu gitu, yang memiliki jiwa humoris ya gitu. Karena memang kita tahu sendiri tadi banyak sekali dampak-dampak dari humor itu sendiri ya kan. Nah, itu teman-teman. Jadi memang perusahaan perhotelan itu sangat membutuhkan gaya kepemimpinan yang humoris. Untuk apa? Untuk melakukan pemberdayaan terhadap psikologi dari pekerja yang nantinya pekerja tersebut mengontak langsung pelanggan gitu kan. Jadi dibutuhkan cara cepat, kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Jadi hasilnya pun baik kayak gitu. Jadi pelanggan pun puas. Jadi hasil dari organisasi nanti akan meningkat begitu.
Oke, selanjutnya adalah saran teman-teman. Nah, untuk saran sendiri sudah dituliskan di artikel itu di bagian-bagian akhir lah, dituliskan di bagian-bagian akhir bahwa untuk peneliti selanjutnya nanti yang meneliti hal yang sama kayak gitu kan, untuk memberikan kuesioner ya, ingat kuesionernya langsung ke karyawan yang dituju, target yang dituju gitu kan, nggak melalui perantara gitu, nggak melalui manajer umum atau manajer HRD seperti yang dilakukan oleh peneliti. Kenapa? Karena takut terjadi bias gitu. Ya, kurang jelasan lah, ya, kurang jelas ataupun nanti salah pemahaman atau apa, jadi masih bias gitu, belum jelas, belum pas gitu kayak gitu teman-teman. Jadi itu saran dari peneliti untuk kalau ingin melakukan penelitian yang sama gitu kan, langsung saja pemberiannya langsung ke karyawan yang dituju gitu. Jadi biar nggak ada bias gitu nanti, karena kita tahu lah kalau terjadi bias itu bakal kurang jelas, karena kalau melalui perantara juga maksudnya yang dituju nanti juga akan berubah gitu kan. Kalau langsung kan maksudnya pun sama gitu. Jadi yang diinginkan oleh peneliti itu seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman, itu untuk sarannya, dan itu juga untuk pembahasannya terkait artikel tentang humor in leadership. Oke, tunggu video selanjutnya next time. Thank you.